Proses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan tahun 1431 Hijriah. Baiklah Light Audience, seperti biasa kita ditemani oleh teman sharing kita yaitu Siwo Agus Hidayat, sudah tersambung di ujung telepon. Dan kemudian kami akan mengundang Anda di acara ini untuk berpartisipasi sharing bersama di 021398350905 atau di 0818801058. Oke, kita sapa dulu Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Kok masih kan udah berbuka puasa gitu ya. Masih lemes bawaannya. Baru mau sahur. Oh, baru mau sahur. Oke, apa kabar Siwo, sehat? Biasa saja. Baiklah. Oke, Lana Dance, kami mengundang Anda untuk sharing di malam hari ini. Silakan di 021 nih untuk sesi pertama ya. Lewat telepon dulu. 021398350905. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Agung di Bogor, Mas. Silakan Mas Agung. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau dicerikan Siwo masalah Nabi Adam. Terkadang saya bingung, sementara kita harus percaya dengan diturunkannya Nabi Adam sama Ibu Siti Hawa. Jadi proses turunnya itu seperti apa ya? Kadang-kadang saya membayangkan apa seperti Mr. Bean yang turun dari atas tiba-tiba ada di sini, atau kadang-kadang saya sementara lain harus percaya, harus yakin itu. Iya. Begitu aja sih, saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses Nabi pertama, Nabi Adam dan juga Siti Hawa turun ke bumi, gitu sih, Bu. Oke, Ladades, berproses menuju kesejahteraan diri sudah dibuka oleh Mas Agung di Bogor. Silakan dibuka sih, Bu. Saya ambil ya. Iya, silakan sih. Kepada seluruh rekan-rekan Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian semuanya, dan semoga berkah Allah dan rahmatnya juga atas kalian semuanya. Kira-kira begitu terjemahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi dan kita akan sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Saya sedang akan men-sharingkan hanya sebatas apa yang saya ketahui, saya pahami, saya yakini, dan saya masih dalam rangka berproses. Jadi apa yang akan saya sharingkan sifatnya masih relatif, sangat bisa dikritisi dan sangat bisa untuk diperbaiki. Untuk itu jangan tergesa diterima, namun juga jangan tergesa ditolak. Kalau bisa difahami benarnya, ambil kebenaran itu. Kalau tidak bisa atau belum bisa didapati kebenarannya, biarkan saja. Kalau difahami ada kesalahannya, tolong kontak saya di HP saya, dan saya harapkan masukan dari teman-teman semua. Kita akan memulai dari satu topik yang diangkat oleh Mas Agus di Bogor terkait dengan permasalahan turunnya Nabi Adam dan istrinya Hawa. Nah, bagaimana nih turunnya nih? Apa kayak meteor turun ya?
Yang saya tahu, yang sempat saya pelajari, yang sempat juga saya bingung, yaitu begitu banyak penafsiran-penafsiran yang penafsirannya berbeda terkait dengan seputar detail dari kisah atau sejarah dari Nabi Adam dan istri-istrinya ini. Banyak sekali, bahkan banyak sekali penafsiran-penafsiran yang sifatnya kontradiktif. Kalau berbeda pendapat, ya bukan hanya berbeda pendapat, kadang-kadang itu kontradiktif, ya. Kontradiktif itu kontradiktif itu tidak bisa digabung. Sementara kalau perbedaan pendapat masih bisa digabung. Bedakan antara perbedaan dan pertentangan itu berbeda. Kalau perbedaan itu bisa untuk saling melengkapi, tetapi kalau pertentangan itu sifatnya sudah saling meniadakan. Beda antara ikhtilaf, ya, antara ikhtilaf dengan tanakut itu berbeda. Secara global diceritakan, diriwayatkan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi. Pemahaman dan penafsiran tentang turun itu tidak mudah, dan itu bermacam-macam pendapat, bahkan ada yang kontradiktif. Yang pertama begini, apakah turun itu bermakna jarak, ruang, dan waktu? Jadi dari atas ke bawah, seperti misalnya dari langit ke bumi, itu jelas langit ada di atas, bumi ada di bawah. Begitukah yang dimaksud turun misalnya? Atau turun dalam makna nilai, dari sesuatu yang bernilai di atas kemudian dia menurun nilainya. Itu tidak lagi terkait dengan ruang dan waktu, tapi terkait dengan nilai. Bisa lagi misalnya dikaitkan dengan masalah derajat. Derajat dari di atas kemudian prosesnya ke bawah, itu berarti turun. Konsentrasi saya turun, itu bukan berarti saya jatuh dari ruang atas ke ruang bawah, tidak. Tetapi ada sesuatu yang bernilai turun. Nah, kalau konsentrasi itu tidak terkait, saya di sini-sini saja, tidak kemana-mana. Tapi konsentrasi saya bisa naik dan bisa turun. Jadi memahami turun itu tidak bisa kalau sekedar kita pakai kacamata atau perspektif dengan dimensi ruang dan waktu. Nah, kalau kita, ya memang kebanyakan yang saya alami, lingkungan itu membawa saya, informasi membawa saya, dan juga kesehari-harian membawa saya untuk menggunakan kacamata physically. Jadi begitu sering kita memahami sesuatu, tetapi kacamata, cara pandang, perspektif itu yang kita taruh, itu yang sifatnya hal-hal yang fisikal, sehingga kita memaknai turun di situ menjadi fisikal. Ya. Bahkan nanti misalnya terkait lagi dengan apa yang dimaksud dengan surga. Nah, kalau kita menggunakan kacamata yang memang setiap hari kita pakai pada umumnya, yaitu logika empiris. Mungkin istilahnya agak keren gitu, logika empiris. Semua kita ukur dengan empiristis. Bahkan nanti surga pun kita pahami sebagai empiris, neraka kita pahami sebagai empiris, sehingga ada, oh ini kapling surga, ini kapling neraka, misalnya seperti itu. Nah,
Termasuk juga bagaimana memahami turun. Itu bukan hal yang mudah. Sebagaimana misalnya begini, ada kalimat yang secara tekstual itu mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Nah, kalau lebih dekat di sini difahami sebagai jarak, dan urat leher itu kita fahami sebagai yang ada pada leher kita, itu kacamata saya untuk memandang itu pakai logika empiris. Dan saya pernah mengalami kalau menggunakan logika empiris itu begitu banyak saya terjebak kepada persepsi saya sendiri. Ya, bukan berarti sekarang sudah tidak terjebak lagi. Masih saja juga, meskipun mungkin sekarang belum diketahui, nanti kali diketahuinya. Wah, begitu. Jadi maksud saya, kita tidak bisa menggunakan kacamata semau kita. Kita tidak bisa menggunakan pandangan dunia semau kita. Kita tidak bisa memahami sesuatu dengan cara semau kita. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dengan perspektif kita. Kita tidak bisa hanya menggunakan cara berpikir yang semau kita. Itu tidak bisa. Ya, karena itu nanti akan menjebak perspektif kita sendiri, akan membias kepada persepsi dan pemahaman kita sendiri-sendiri. Ya, meskipun kalau yang penting kita selalu berproses, terus selalu berproses. Sekarang masih sering pakai logika empiris, ya tidak apa-apa, tapi harus berproses sehingga nanti pada saat kapan kita menggunakan logika empiris dan pada saat kapan kita menggunakan logika yang lain, logika yang lebih proporsional. Karena tidak semua bisa dihukumi, difikirkan, dipandang, difahami sebagai logika empiris. Itu yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan. Kemudian tadi ada istilah bahwa ini saya harus yakin. Ya, harus yakin, harus tahu. Itu begini, kalau Adam pernah turun dari surga ke bumi, kayaknya globalnya itu saja yang kita perlu tahu. Detailnya kita nggak tahu juga nggak apa-apa, meskipun kalau tahu lebih baik. Beda dengan misalnya ilmu tentang memanage ego misalnya, itu kalau tidak tahu pasti kita kacau. Ilmu tentang tauhid kalau kita tidak tahu itu pasti kacau. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya maksud dari Adam turun dari surga ke dunia, itu kita tidak tahu, tidak punya pengaruh apa-apa. Ya, kalau kita tahu lebih baik. Tapi kalau kita tidak tahu pun tidak mempunyai efek langsung sehingga membuat kehidupan saya menjadi menurun dan sebagainya. Tidak. Beda kalau kita tidak tahu tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana manajemen rasional, bagaimana manajemen kolab, bagaimana manajemen egoisme. Nah, itu semua pada pelajaran tauhid. Ya, banyak hal yang sebetulnya kita tidak tahu itu tidak apa-apa. Ya, contohnya begini. Kalau kita mengkilas balik lagi secara sangat global bahwa dari utusan yang paling awal sampai utusan yang paling kemudian, selalu saja yang terpentingkan adalah masalah ketuhanan, masalah tauhid. Kenapa? Pasti dong ada rahasianya. Kenapa? Pasti dong ada sesuatunya. Kenapa para utusan itu tidak mengajari kita ilmu ekonomi? Kenapa? Tetapi semua utusan Tuhan mengajarkan tauhid, mengajarkan bagaimana kita mengenal Tuhan. Tidak seorang utusan pun yang tidak membawa ajaran tauhid.
Ya. Kenapa ya? Kok para nabi, para rasul, para utusan Allah itu, para imam, kenapa kok tidak mengajarkan ilmu ekonomi? Menunjukkan bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang terpenting, sehingga seluruh nabi punya misi yang sama, seluruh rasul punya misi yang sama, seluruh utusan Allah punya misi yang sama. Kalau kita sampai tidak tahu ilmu tauhid, maka dasar kehidupan kita akan hancur. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu ekonomi, kita masih bisa untuk berdiri, asalkan kita punya ilmu tauhid. Kita boleh tidak pandai tentang ilmu eksak dan ilmu sosial, tapi kalau kita pandai tentang ilmu tauhid, itu akibatnya akan ikut. Orang yang ilmu tauhidnya bagus, proporsional, tajam, mendalam, sampai dia bisa terpesona dengan Tuhan, dia bisa kagum, terengah-engah dengan Allah, dia bisa takjub terhadap Tuhan, betapa sangat adilnya dia, betapa sangat indahnya dia, betapa sangat tidak ada tempat bergantung selain dia, tidak ada yang bisa memenuhi janji yang pasti ditepati selain dia, tidak ada. Seandainya seluruh para ahli-ahli seluruh bidang dikumpulkan di seluruh dunia ini untuk menciptakan seekor semut saja, bisa? Ya. Seluruh para ahli di dunia, entah dia ahli komputer, ahli biologi, ahli kimia, ahli kedokteran, ahli rekayasa genetika, ahli, suruh membuat satu semut saja, satu nyamuk saja yang bernyawa, bisa? Kalau kita kemudian bisa tercengang-cengang, takjub kepada Allah, terpesona, itu pasti yang lain akibat baiknya akan terserap pada diri orang itu. Tidak kalau seseorang itu pandai ilmu ekonomi, tidak kemudian membawa pribadinya itu pasti kemudian menjadi bijak, tidak. Orang yang dia terserap di dalam ilmu ketuhanan, akibatnya pasti orang itu akan bijak, tidak egois, karena dia lebih mementingkan Tuhan ketimbang dirinya. Sementara yang ahli ekonomi, ahli politik, tapi dia minus tauhid, ilmu ekonominya akan egois, ilmu politiknya akan egois, ilmu eksaknya akan egois, ilmu sosialnya akan egois. Ini sekilas pandang saja. Banyak hal yang kita tidak tahu itu tidak apa-apa, tetapi ada hal-hal tertentu yang kalau kita tidak tahu, kehidupan kita hancur. Para nabi, para rasul, para utusan Allah, semua mempunyai satu misi yang sama, satu suara yang tidak beda, satu ajaran yang persis sama, yaitu tentang tauhid, tentang Pancasila, sila yang pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kalau seseorang sukses mendasari hidupnya dengan sila yang pertama ini, yang lain akan menjadi akibat yang menyerap ke dalam dirinya, sehingga dia akan menjadi seseorang yang bisa mensikapi apapun. Dia bisa mensikapi kejadian-kejadian, dia bisa mensikapi ketidaktahuan. Dia bisa mensikapi semua akan bisa disikapi dan akan bernilai edukatif. Ya, saya menekankan saja, mungkin bisa naik sedikit sebagai himbauan. Jangan kita overlapping, ingin mengetahui hal-hal yang kalau kita tidak tahu pun tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita ketinggalan terhadap ilmu-ilmu yang pada saat kita tidak tahu, hidup kita akan kacau, proses kita akan tersendat, masa depan kita akan tergadaikan. Itu kayaknya yang menjadi ya,
Kalau tentang bagaimana turunnya Adam, tidak tahu, itu tidak apa-apa deh. Ya, kita tahu globalnya saja bahwa ada berita Adam pernah di surga kemudian turun ke dunia. Itu sebetulnya surga yang mana? Apakah surga yang di akhirat itu atau bukan? Apa surga bagi dijanjikan kepada orang-orang mukmin itu atau bukan? Atau surga yang mana? Ada yang memaknakan itu sebagai taman, ada yang memaknakan itu sebagai Eden, ada yang memaknakan itu yang mana? Ya, kita ambil saja ilmu globalnya deh. Adam pernah diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Bagaimanakah itu? Kita tahu baik, tidak tahu tidak apa-apa. Tetapi ada ilmu-ilmu lain yang kalau kita tidak tahu, hidup kita akan kacau. Kita tidak akan bisa memanage diri, kita tidak akan bisa mempunyai manajemen situasi, kita tidak akan mempunyai manajemen pikiran, kita tidak akan mempunyai manajemen ego dan nafas kita tidak akan bisa mempunyai manajemen sikap terhadap kejadian-kejadian, terhadap problem-problem, terhadap musibah-musibah, terhadap ujian-ujian, terhadap celaan-celaan, terhadap pengucilan-pengucilan, terhadap fitnah-fitnah. Ya, maksud saya ke satu, mana ilmu yang kalau kita mempelajari itu adalah bagian dari tugas hidup kita, dan mana yang bukan. Itu tercakup pada formula yang sering kita seringkan, konsentrasi tugas. Jangan overlapping yang tidak tugasnya kita urusi, sementara yang jelas tugas kita lalaikan. Di dalam masalah belajar ada ilmu-ilmu yang kita wajib belajar, dan itu tugas kita. Ada ilmu-ilmu lain yang kalau kita tidak mempelajarinya pun kita tidak apa-apa. Nah, maksud saya agar ya kita belajar, punya semangat belajar, tapi yang efektif, yang strategis, yang efisien, maksudnya agar tidak overlapping. Kurang lebih begitulah. Termasuk juga acara ini. Semua bisa mengajukan sharingnya, mengajukan pendapatnya, mengajukan pertanyaannya. Tetapi semakin kita sadar terhadap konsentrasi tugas, apa sih sebenarnya tugas saya dalam masalah belajar, apa sih tugas saya yang saya harus pelajari, sehingga kalau tidak mempelajari itu saya sedang melalaikan tugas saya. Ya, itu deh. Jadi malah bukan ke pertanyaannya, tapi malah ke ular-ular. Semoga kita tidak terjebak kepada overlapping yang kita dalam kehidupan kita, saya maksudnya, tidak diajari itu. Bagaimana agar kita tidak overlapping? Sehingga bertahun-tahun saya mengalami overlapping itu. Dan mungkin sekarang masih, tanpa saya sadari. Yang penting apapun kondisi kita, keadaan kita, yuk kita terus berproses maju, semakin proporsional, semakin baik, semakin tertib, semakin istilahnya apa ya, semakin naik. Kalau tadi ada istilah turun, mari kita semakin naik. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali kepada bos. Baik, terima kasih CEO dan live audience. Kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi sharing pada malam hari ini di berproses menuju kesejahteraan diri bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat di 021 398 35905. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Alex Di Pamulang. Silakan Alex. Mas, siapa? Alex Pamulang, Siwo. Silakan. Ini saya menanyakan tentang wasilah. Wasilah. Iya. Dikaitkan dengan auzubillah dan bismillah. Di situ kaitannya bagaimana pengertian pemahaman hakikat. Halo, bisa lebih keras? Mas Alex, radio monitornya di... Sebentar. Iya, dimatiin aja. Jadi tentang wasilah. Wasilah sih, ya. Ya, wasilah dikaitkan dengan bismillah ya, bi asmaillah. Yang satu dengan asma Allah, demi asma Allah, yang satu langsung dengan billah dengan Allah gitu. Jadi pemahaman pengertian wasilah di sini maksudnya apa? Terus kira-kira itu aja deh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menangkap sih, Bu? Bisa dibantu? Wasilah dikaitkan dengan bismillah, ya, asma Allah, kemudian dengan billah, ya langsung kepada Allah. Dengan? Billah, langsung kepada Allah. Oh, billah. Mm-mm. Terus? Ya itu kaitan wasilah tadi. Oh iya. Terima kasih. Sudah cukup ya? Saya menangkap semampu saya, sehingga saya kan juga menanggapi sesuai apa yang saya tanggap. Ya. Mungkin saya salah paham dalam menangkap maksudnya. Dulu ada yang pernah bertanya tentang ini, apa bedanya bismillah dengan billah? Dan waktu itu saya menjawab itu sulit untuk dibahas di sharing ini karena tidak sederhana. Tapi coba deh disederhanakan. Aduh, saya ini takut salah nih kalau sudah masuk ke hal yang agak rumit begini. Pengennya menjawab nggak tangan. Ada sebuah pemahaman. Jadi saya tidak sedang mewakili pihak manapun, saya sedang mewakili pemahaman saya sendiri yang mungkin daya tangkap saya kurang canggih atau kurang tepat. Dalam beberapa pelajaran tafsir tentang bismillah, itu ada dibahas tentang ini. Kenapa bismillah? Kenapa tidak billah saja? Misalnya begini, ada kalimat birabbikum, dengan Tuhan kalian, tidak menggunakan biismi rabbikum, dengan asma Tuhan kalian. Nah, di dalam bismillah itu di sana ada kata ismun, bi ismi al ilah, bi ismi Allah. Kalau digabung menjadi bismillah. Nah, sementara di dalam kalimat lain, di dalam la haula wala quwwata misalnya ya, ada illa billah, bukan biismillah. Kenapa ya? Oh, itu dalam ilmu, dalam pelajaran tafsir yang serius itu tidak mudah ternyata. Ya, dan setiap sesuatu yang berdasarkan wahyu itu pasti mengandung petunjuk. Nah, ada petunjuk apakah di situ? Apakah kita kalau memahami itu bisa mendapatkan satu petunjuk yang kita bisa pakai agar hidup kita lebih bermutu? Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya akan sangat global karena kalau mau detail kayaknya kurang relevan tempat dan ruangnya. Lalu kemudian disebut tadi oleh Mas Alek ada istilah wasilah. Sering, paling tidak sering menurut pengalaman saya. Jadi ukurannya saya ini sangat relatif. Mungkin bagi saya sering, bagi orang tidak. Sering saya mendapati di dalam pelajaran tafsir itu isim di situ itu berfungsi sebagai wasilah, sebagai penghubung dari bi dan Allah. Ada bi ismun dan Allah. Wah, ini jadi pelajarannya teknis banget ya. Saya persingkat ya. Dengan asma Allah. Padahal di dalam pelajaran tauhid sifat yang di sana diajarkan asma Allah, ya, ismun al-ilah, al-ismullah, ya. Tetapi di ujung dari pelajaran tauhid sifat itu ditampilkan bahwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apapun yang kalian sifatkan.
Ya, tauhid sifat itu berfungsi sebagai satu sarana jembatan agar kita bisa memahami mana sifat-sifat yang mendekati kepada kesempurnaan dan mana sifat-sifat yang menjauhi kesempurnaan. Semua sifat-sifat Allah itu menunjukkan agar kita bisa memahami sekemampuan kita bahwa pada zat Allah itu penuh dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tetapi karena semua sifat-sifat itu menyatu dalam kesempurnaannya, maka nanti di akhir pelajaran tauhid sifat sepanjang yang saya pelajari bahwa seluruh sifat-sifat itu harus dipakai sebagai landasan, kemudian kita melontarkan dengan landasan pelajaran-pelajaran tentang sifat Allah itu dengan satu lontaran kalimat Allahu Akbar. Allah lebih dari itu, Allah lebih besar dari itu. Kalau kita memahami bahwa Allah itu luar biasa ilmunya, tapi bukan itu, Allah lebih dari itu, dan Allah itu tak terbatas ilmunya. Kalau kita memahami sampai pemahaman yang sudah sampai mentok kapasitas kemampuan kemanusiaan kita, bahwa Allah itu maha adil, maha indah, maha benar, maha pengasih, maha penyayang, top sudah ilmu kita tentang kasih sayang Allah. Tetapi bukan itu, Allahu Akbar, Allah lebih besar lagi dari itu, karena Allah tidak terbatas. Allah tidak bisa kita batasi dengan pemahaman-pemahaman kita. Allah tidak bisa kita batasi dengan persepsi-persepsi kita, karena semua persepsi kita itu terbatas ya, dengan adanya kapasitas kemakhlukan manusia. Sementara Allah tidak terbatas, sehingga di akhir pelajaran tauhid sifat ditutup dengan sebuah ayat, seluruh pelajaran sifat-sifat yang telah kau sebutkan kepadaku, aku maha suci dari semua yang kalian sifatkan. Itu endingnya ya, jangan ditaruh di depan loh ya, jangan taruh di start loh ya, taruh di ending, finish dari pelajaran tauhid sifat. Kalau ditaruh di start, akhirnya kita nggak belajar tentang sifat-sifat Tuhan. Kita harus taruh itu di ending. Nah, nanti di ending sana ada sebuah makom yang disebut makom doluman jahula. Makom yang sangat diimpi-impikan oleh para arifin, makom yang sangat diimpi-impikan oleh para manusia yang rindu kepada Tuhannya, yaitu makom jahil dan zalim. Pada saat dirinya dinisbahkan dengan pelajaran tauhid sifat itu, bahwa tak ada kepantasan dirinya dengan Tuhan. Jadi itu nisbahnya, perbandingannya itu kepada Tuhan. Jadi kepada Tuhan itu isinya cuma dolim, jahil. Disebutkan lagi bahwa al-insan makhalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Itu nisbahnya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Nisbahnya vertikal, bukan horizontal. Kalau dipakai nisbahnya vertikal, wah bubar aturan. Bubar aturan. Akhirnya semua dipakai alasan, loh kita kan manusia, gitu kan. Manusia kan tempat salah dan lupa. Manusia itu kalau an-insan, zaluman jahula, zalim dan jahil kan. Kalau itu dipakai dengan kacamata horizontal, kacau deh. Nah, itu kemudian sangat berfungsi pada saat difungsikan secara vertikal kepada Allah, terkait dengan pelajaran tauhid sifat itu. Nah, setelah kita ke situ, kita masuk lagi. Di dalam bismillah itu di sana ada kalimat, di tengahnya ada ismun, bi ismi al ilah. Kenapa tidak langsung billah? Kalau diistilahkan bahwa isim di situ merupakan wasilah dari manusia pada saat dia ingin mendekat kepada Tuhannya.
Ismun di situ menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi penghubung, menjadi kurir. Nggak tepat kalau kurir, penghubung aja deh. Ya, dari seseorang yang mempunyai sikap-sikap, action-action kehidupan tertentu dalam rangka menuju kepada Allah, maka di sana ada ismun. Nah, ismun itu sering disebut sebagai wasilah itu. Nah, wasilah, apakah kemudian wasilah itu semua siapapun, apapun yang dia mampu kemudian menjadi aplikasi dari sifat-sifat Allah. Semua, apapun dia, dalam bahasa teknisnya begini, yang dia dipakai tajaliyat oleh Allah. Wah, apa meneh tajaliyat ya? Begini deh kira-kira. Seseorang yang kediriannya sudah dikuasai oleh Allah, sehingga dirinya itu memancarkan sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat manusianya itu merupakan aplikasi dari sifat-sifat Allah. Dia sudah menjadi manusia Tuhan, dia sudah menjadi manusia suci, maka dialah yang bisa menjembatani agar kita lebih mudah mendekatkan kepada Allah. Sehingga nanti sering dihubungkan bahwa al-ismun di situ bisa dikaitkan dengan para utusan-utusan Allah. Sehingga begini, siapa yang mau mentaatiku, taatilah utusan-utusanku. Siapa yang mau mentaatiku, taatilah rasul-rasulku. Siapa yang ingin mendekatiku, dekatilah utusan-utusanku. Bentuk praktisnya bisa seperti itu. Nah, kalau billah, ya, apakah harus bismillah? Ada yang billah. Ya, bagi para ismun itu, bagi para manusia-manusia yang menjadi tajalliyat ismun ilahi, maka dia hubungannya kepada Allah menjadi billah. Wah, apa ya? Bahasa apa nih? Malah bingung apa nih kak? Ya begitu. Terima kasih atas pertanyaannya yang sulit dan terima kasih atas bingungnya dan ya mudah-mudahan bingung yang berkah. Selamat berbingung ria. Mudah-mudahan bingung juga. Belum aja. Bingung berkah gimana tuh sih Wo ya? Ya bingung dalam berproses pasti berkah. Alhamdulillah gitu ya. Kalau bingungnya dalam rangka bagaimana agar saya menjadi lebih baik, itu pasti bingungnya berkah. Oh begitu. Ya. Pasti akan ada jalan ya kalau udah berkah gitu ya. Tapi kalau bingung karena ketahuan selingkuh, nggak mutu itu. Nggak mutu. Baik, Lada Dance, masih ada waktu untuk Anda di sesi pertama hari ini. Silakan di 021398350905. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Boy di Bekasi. Bekasi, silakan Mas Boy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, kalau pertanyaan saya ini kayaknya pasti Siwo nggak mau jawab nih. Bisa lebih keras Mas Boy. Kalau mengenai tentang ini Siwo, ada ya ini sih terserah Siwo mau jawab apa enggak ya. Surat Al-A'la itu Siwo ya, yang paling tinggi. Di terakhir ayatnya itu kan ada inna hadalati suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, Musa. Tapi kenapa nggak ada Isa gitu ya? Ya. Apa karena Injil sekarang itu diterbitkan di mana-mana, sedangkan Taurat dan Zabur kan kayaknya saya nggak pernah ngelihat itu kitabnya gitu kan sih ya. Itu aja sih. Wassalamualaikum sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pertanyaannya tadi apa ya? Nggak ngerti saya. Terus apa hubungannya dengan surat Al-A'la itu tadi kan? Lah ya, sedang surat Al-A'la di sana ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Ya kenapa nggak disebutkan Isa? Pertanyaannya apa? Ya iya, itu dia.
Mungkin maksudnya sampean yang bikin pertanyaannya. yaudah gini, kenapa harus menyebutkan nama Musa? Kenapa tidak Isa di situ? Kan ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tapi kok nggak disebutkan Isa? Oh gitu. Mungkin karena Isa tuh Kalau tadi dikaitkan dengan ayatnya pas nyebut itu sih. Yang lain di ayat yang lain disebut juga kan tentang Isa, tentang Muhammad. Iya, betul. Ya kebetulan ayat itu sedang membahas tentang Ibrahim dan Musa. Tapi mungkin yang menarik beginilah. Suhuf itu sering difahami diartikan sebagai lembar-lembar yang berisi tentang ajaran yang sakral, lembar-lembar yang berisi tentang ajaran kebenaran, lembar-lembar yang berisi tentang ajaran-ajaran yang terkait dengan Tuhan. Nah, disebut sebagai suhuf. Kalau suhuf itu dikumpulkan sehingga maknanya menjadi jamak, itu disebut dengan mushaf. Ya, suhuf itu tunggal. Kalau jamak namanya mushaf. Nah, mushaf itu macam-macam. Ada yang terkait dengan wahyu, ada yang terkait dengan bukan wahyu. Jadi mushaf itu banyak. Ada mushaf A, mushaf B, mushaf C, ada mushaf Ibrahim, ada mushaf Musa, ada mushaf Isa, ada mushaf Muhammad, dan lain-lain, ya. Mushaf. Nah, kalau mushaf yang terkait dengan wahyu, itu yang sering disebut dengan kitab suci. Mushaf, ya. Ada mushaf Utsmani misalnya, kitab suci Al-Quran yang kemudian dikodifikasi dan distandarkan pada zaman Khalifah Utsman sehingga disebut mushaf itu disebut mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu terkait dengan suhuf-suhuf wahyu yang terkait dengan Nabiullah Muhammad SAW. Yang sedikit ingin saya sharingkan yang agak penting adalah bahwa mushaf itu bukan wahyu, ya. Itu adalah redaksional tentang wahyu, ya. Apakah otomatis itu adalah wahyu? Bukan. Tapi itu menurut saya loh, ya. Yang saya pahami seperti itu. Sebagai sarana agar kita bisa masuk ke dalam wahyu, ya. Sebagai pintu masuk terhadap wahyu, ya. Sebagai sarana jembatan agar kita bisa masuk kepada nilai-nilai wahyu, ya. Nah, atau yang lebih simpel begini, mushaf yang terkait dengan kumpulan-kumpulan tulisan pada suhuf-suhuf yang banyaknya disebut mushaf, itu merupakan simbol-simbol wahyu. Nah, wahyunya pasti benar. Tapi kalau mushaf itu bisa ditafsiri ke kanan, bisa ditafsiri ke kiri, bisa ditafsiri dalam rangka untuk menguatkan dirinya, untuk menguatkan pendapatnya, bisa juga simbol-simbol wahyu yang ada tertulis pada mushaf itu bisa disalahgunakan oleh orang. Tetapi kalau wahyu yang pure kesucian, pure kebenaran tidak pernah bisa disalahgunakan oleh orang. Karena orang begitu dia menyentuh wahyu, dia akan menjadi baik. Nah, tetapi kalau mushaf, kadang untuk kampanye bisa, ya. Kampanye pakai ayat-ayat. Maksudnya ayat yang tertulis dalam mushaf, gitu kan? Ayat itu merupakan simbol-simbol wahyu atau pintu masuk. Kalau kita mampu menyelami maknanya, maka kita akan sampai kepada wahyu yang dimaksudkan. Dan semua wahyu itu sifatnya ilmu khudur, ilmu spiritual, bukan ilmu rasional, bukan ilmu pemikiran, bukan ilmu persepsional. Seluruh nilai wahyu itu jauh lebih tinggi dari itu, yaitu pada ranah ilmu khudur, ilmu
spiritual. Nah, kalau kita tidak membedakan antara wahyu dengan mushaf, nah itu saya pernah terjebak lama di situ. Saya tidak membedakan antara wahyu dengan mushaf. Wahyu itu pasti dijaga kesuciannya karena memang dia suci, dia tidak pernah bisa didekati oleh kekotoran. Tetapi kalau mushaf ini bisa disalahgunakan, disalah tafsiri, bisa bahkan untuk kampanye, bisa untuk menguatkan egoismenya, bisa untuk menstempel pendapatnya. Ya, seakan-akan ini saya punya pendapat begini, ini loh ayatnya. Oh, ayatnya berfungsi untuk nyetempel. Nah, ya, sehingga kalau mushaf ini yang berisi redaksi-redaksi yang merupakan simbol dari wahyu, itu bisa dipakai untuk baik, bisa juga dipakai untuk buruk. Tetapi wahyu tak bisa. Nah, itu kayaknya yang lebih penting kayaknya deh. Jadi dulu saya sering mengatakan gini, menurut Quran, waduh, saya sekarang mati deh, nggak pernah berani mengatakan menurut Quran. Ya, paling banter menurut redaksionalnya, menurut arti pada translate-nya, dan menurut dari pelajaran tafsir-tafsir yang sempat saya pelajari dan saya pahami, begitu paling. Tidak lagi pernah menurut Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu yang pure kesucian, yang pure merupakan firman Tuhan. Sementara yang kita pahami dari mushaf belum tentu benar, meskipun juga bisa jadi benar. Disitulah kita perlu memahami bahwa wahyu itu pasti benar. Nah, tetapi penafsiran seseorang terhadap kalimat-kalimat wahyu yang ada di mushaf itu belum tentu benar, meskipun bisa jadi benar. Ya, maksud saya, kalau di dalam menafsiri ayat-ayat yang redaksinya tertulis di dalam mushaf sebagai simbol-simbol wahyu, kemudian dalam menafsirinya berbeda, itu logis. Satu ayat difahami oleh komunitas A begini, difahami oleh komunitas B begitu, itu logis. Nah, yang tidak logis kalau mengatakan tafsiran saya lah yang paling benar dan tafsiran Anda salah, itu justru yang tidak logis. Karena memang simbol dari ayat yang tertulis pada mushaf itu bisa ditafsiri kemana saja, apalagi kalau menafsirinya dengan cara yang sembarang. Apalagi kalau yang bukan ahli tafsir ikut-ikut masuk ke situ. Apalagi yang tidak memenuhi syarat menafsiri ikut menafsiri di situ. Menjadi tambah lagi perbedaan-perbedaan yang semestinya tidak perlu. Itu yang kayaknya yang saya garis bawahi, bahwa mushaf Al-Quran itu beda dengan Al-Quran. Al-Quran yang Al-Quran adalah wahyu, Al-Quran yang mushaf itu adalah simbol-simbol tentang wahyu. Kalau kita punya semangat, mari kita kembali kepada Al-Quran, tapi tetap kita terkendala Al-Quran yang menurut tafsirannya siapa, begitu kan? Kalau benar-benar kita kembali kepada Al-Quran, kita harus menyadari bahwa ayat itu bisa multitafsir, sehingga kita perlu menghargai kepada penafsiran orang lain, sehingga kita tidak asyik menghakimi dan merasa paling benar, merasa sudah sampai kepada wahyu, padahal kita baru mempersepsi redaksi-redaksi dari mushafnya, belum pada wahyunya. Karena wahyu itu butuh kesucian kepribadian, butuh kesucian di dalam berpikir dan lain-lain. Karena wahyu itu suci, kesucian dengan kekotoran itu saling menolak. Ya, itu saya kira yang mungkin lebih penting. Ya, nitip-nitip aja lah, mungkin tidak dimaksudkan sama yang bertanya itu ya. Terima kasih deh atas pertanyaannya. Semoga apa ya, semoga saya dimaafkan oleh yang terkait
kalau saya melampaui batas. Begitu deh kira-kira. Begitu sih, ya? Oke. Masih ada waktu Light Audience. Satu pendapat lagi di sesi pertama di 0213953985 Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong radionya dimatiin aja, Pak. Ya, dengan Pak Narto Pak Narto di mana nih? di Duren Sawit, Jakarta Timur. Silakan. Begini sih, saya mau nanya sharing masalah kemiskinan. Apakah kemiskinan itu suatu takdir? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara kemiskinan itu otomatis kita berbicara rezeki, sedangkan rezeki itu katanya kan sudah diatur oleh Allah. Bagaimana pandangan sharingnya Siwo? Masalahnya Itu rezeki aja, ini. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narto di Duren Sawit. Silakan Siwo. Halo? Ya, Siwo. Sudah? Sudah. Oh sudah, tutup aja. Masih ada banyak waktu kita sih. Mas Narto di Duren Sawit, terima kasih. Tentang kemiskinan, apakah itu takdir? Wah, kita sudah berapa puluh kali ya membahas tentang takdir itu. Ya deh. Saya akan coba men-sharingkan apa yang saya pahami tentang takdir. Takdir itu adalah pengkadaran. Takdir itu adalah kadar-kadar. Takdir itu adalah ukuran-ukuran. Takdir itu adalah ketentuan-ketentuan. Takdir itu adalah apa ya? Ya itulah kira-kira. Jadi begini, saya mau tanya, apa ada sesuatu ciptaan yang tidak punya kadar? Ada enggak? Setiap sesuatu pasti punya kadar. Batu punya kadar, air punya kadar, kucing punya kadar, manusia punya kadar. Semua ada kadarnya. Nah, dari mana kadar-kadar itu? Dari yang maha memberi kadar. Nah, siapa yang memberi kadar bahwa laki-laki cenderung senang kepada wanita? Siapa yang memberi kadar bahwa ada sebongkah daging tapi dia bisa merasa sedih dan susah, senang dan bahagia? Siapa yang memberi kadar itu? Yang maha pengkadar. Ya. Di bumi ini semuanya jatuh ke bawah. Kenapa tidak jatuh ke atas? Karena di situ ada kadar-kadar. Disebut gravitasi misalnya. Gravitasi itu juga ada kadar-kadar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Setiap sesuatu dia mempunyai kadarnya masing-masing. Siapakah yang memberi kadar itu? Ya, yang disebut sebagai Allah yang Al-Qadir. Allah lah yang memberi kadar. Kalau kita sering berpikir tentang kekuasaan Allah, kita tidak akan mungkin deh mau merasa hebat, merasa pandai, merasa pinter, merasa berprestasi, merasa apalagi kok merasa sok, merasa sombong. Kalau kita merasa pinter, merasa pandai, merasa prestasi, merasa itu karena kita tidak ingat kepada kekuasaan Allah. Ya, tadi di awal disebutkan, coba seluruh engineer top dunia itu berkumpul semuanya, bikin satu nyamuk saja yang bernyawa, apa bisa? Sementara Allah menciptakan berjuta-juta nyamuk, berjuta-juta nyawa. Ya. Pernahkah ada manusia yang berkumpul kemudian membuat samudra?